Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat SMP 1 Rambi Puji. Nah, pada pagi hari ini kalian akan belajar bersama Bu Lutfi kembali ya, meskipun dalam tatap maya ini. Oke, mudah-mudahan kita berharap semuanya ya agar kondisi bisa stabil seperti sedia kala sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran. Oke, anak-anak, sebelumnya mari kita semua berdoa ya agar semua diberi kemudahan oleh Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan satu materi lanjutan dari materi yang lalu yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ini bisa kalian buka ya, buku paket kalian, yaitu pada halaman halaman 13. Nanti yang akan Ibu sampaikan sampai halaman 20. Oke, anak-anak. Tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kalian sebelumnya sudah mengerti ya, sudah mengetahui tentang apa sih persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang ditambah kata depan yaitu sistem. Sistem persamaan linear dua variabel. Apa maksudnya? Bisa kalian simak ya, yaitu bahwa apabila ada dua buah persamaan linear dua variabel, jadi ada dua buah persamaan linear dua variabel yang berbentuk AX ditambah BC sama dengan BY sama dengan C dan DX tambah EY sama dengan F. Nah, dengan persamaan satu dan lainnya saling berkaitan anak-anak. Ini kata kuncinya. Jadi ada dua persamaan yang saling berkaitan. Artinya X dan Y-nya itu nanti penyelesaiannya adalah sama ya. Maka kedua persamaan itu disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian bentuk umumnya adalah ini. Jadi bentuk umum dari apa? Dari kedua persamaan linear itu adalah ini ya, yang ini. Nah, bentuk umumnya adalah ini. Bentar. Ini adalah bentuk umumnya. Jadi AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F. Yang mana kalian sudah tahu bahwa XY ini merupakan apa anak-anak? Iya betul, merupakan variabel. Sedangkan A, B, C, D, E, F, jadi bilangan yang ada di depan X ya, yang ada di depan Y, yang ada di depan X lagi, yang ada di depan Y. Ini namanya dan EF ini adalah himpunan bilangan rasional atau real. Dengan catatan yang kamu ingat bahwa A, kemudian B, kemudian D, E, itu tidak boleh sama dengan nol. Kenapa? Karena kalau sama dengan nol, maka nanti ini tidak menjadi sebuah persamaan linear dong ya. Jadi menjadi sebuah konstanta dan itu adalah tidak dimaksudkan di sini. Jadi syaratnya A, B, D, dan E ini tidak boleh sama dengan nol. Ke anak-anak untuk bisa lebih tergambar dalam pikiran kalian tentang apa sih SPLDV lalu bagaimana penerapannya dalam soal, perhatikan soal berikut ya. Sekarang kalian harus bisa memodelkan SPLDV ya. Misalkan ada soal ini. Ini ya, ada soal. Ini ada gambar ya. Jadi ini ibaratnya sebuah apa? Sebuah informasi ya, informasi bahwa di sini ada gambar ya. Tiga buah yang pertama, kondisi pertama ada tiga botol susu sapi. Kemudian ada juga dua botol kedelai, susu kedelai. Ini harganya adalah Rp36.000. Jadi artinya jika ada seseorang membeli tiga botol susu sapi dan dua botol susu kedelai, maka dia harus membayar sebesar Rp36.000. Sedangkan kondisi yang kedua, ya, orang yang kedua membeli ini 4 botol susu sapi dan satu botol susu kedelai itu harganya Rp38.000. Nah, ini adalah dua peristiwa yang saling berkaitan. Lalu bagaimana cara memodelkan sistem persamaan linearnya? Oke. Jadi yang pertama ya, kalian tuh harus memisalkan dulu ya. Jadi misalkan satu botol susu kedelai ya, satu botol susu kedelai ini dimisalkan dengan X ya. Dan satu botol susu sapi ini dimisalkan dengan Y. Maka nanti model matematikanya, model sistem persamaan linearnya adalah ya,
Yang pertama, sistem persamaan yang pertama, kita tahu di sini digambar ada dinyatakan susu kedelainya ada berapa anak-anak? Oke, 2. Berarti 2X ya. Kenapa? Karena X ini adalah untuk satu botol kedelai. Harga satu botol susu kedelai ya. Ditambah, nah 3 botol susu sapi. Berarti nanti 3Y ya, 3Y. Kenapa? Karena harga satu botol susu sapi itu adalah dilambangkan dengan Y. Kita tidak tahu berapa harganya ya, jadi itu. Sehingga kalimat matematika dari harga 2 botol susu kedelai ditambah harga 3 botol susu sapi adalah Rp36.000. Jadi ini ditulis sama dengan Rp36.000 ya. Nah, seperti ini. Kemudian PLDV persamaan linear yang kedua ya, dua variabel yang kedua adalah di sini botol kedelainya adalah 1, berarti 1X ya. Ditambah dengan, nah 4 botol susu sapi berarti 4Y ya. Itu sama dengan Rp38.000. Nah, dua persamaan linear dua variabel inilah yang dinamakan sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Seperti ini pemodelannya, ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke, lanjut untuk permasalahan yang kedua. Ayo kita mencoba. Nah, di sini ada gambar anak-anak ya. Ada gambar baju batik dengan celana panjang ya. Di sini sudah dinyatakan harga satu baju batik adalah dinyatakan dengan P ya. Jadi ini harga satu baju batik dinyatakan dengan P. Harga satu celana panjang ya dinyatakan dengan Q. Nah, modelkan informasi pada gambar 1.14 itu ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Oke, anak-anak. Pada gambar yang pertama ya, di sana ada 2 baju batik ya. Berarti kalau harga satu baju batik itu P, maka nanti kalau 2 baju batik harganya berapa? Iya betul 2P. Ya ini persamaan pertama. Ditambah, ditambah ini di sini ada satu celana ya, satu celana. Berarti satu celana itu harganya kan Ki. Berarti nanti 1Ki ya. Nah, 1Ki. 1Ki. Ini harganya, sebentar ya. Nih, ibu hapus dulu biar bersih. 1Ki. Oke. 1Ki ya. Nah, ini harganya adalah sama dengan di sana dinyatakan 335.000 ya anak-anak ya. Coba dilihat buku paketnya ya. 335.000. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, di sini tergambar ada 3 baju batik. Berarti nanti ditulis 3B ditambah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5Ki sama dengan harganya di sana adalah Rp835.000. Nah, inilah SPLDV, model SPLDV yang bisa kalian pakai ya, digunakan. Oke, gimana? Bisa ya? Insya Allah paham. Oke anak-anak. Nah ini cara memodelkannya seperti itu nanti. Jadi langkah pertama kamu misalkan dulu variabelnya kamu minta apa? Misalkan X dan Y boleh, P dan Q boleh, A dan B boleh. Pokoknya yang penting merupakan simbol ya, simbol huruf. Oke. Kemudian, nah cara penyelesaian SPLDV otomatis itu nanti ya seperti pada permasalahan yang pertama ini kalian nantinya ya harus mencari harga satu kedelai harga satu botol susu kedelai itu berapa, kemudian harga satu botol susu sapi itu berapa. Nah ini namanya kalian melangkah ke tahap mencari penyelesaian dari SPLDV yang ada ya.
Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Nanti kalian akan belajar, nanti ada 4 cara, anak-anak. 4 metode yang nanti akan Ibu sampaikan, insya Allah ya. Yang pertama nanti akan Ibu sampaikan metode grafik, kemudian ada yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat adalah metode grafik. Maaf, yang keempat adalah metode campuran ini ya, bukan grafik tapi campuran. Maaf ya, ini nanti metode campuran. Nah, sekarang pada pagi hari ini Ibu langsung meluncur ya ke metode grafik ya. Perhatikan ya. Nah, anak-anak kalian sudah mempelajari konsep sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kalian dapat menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik ya. Loh Bu, gimana caranya? Oke, nanti kita bahas ya pelan-pelan. Nah, yang perlu kalian lakukan nanti, kalian akan membuat langkah-langkah ya. Langkah-langkah penyelesaiannya kayak gimana sih Bu? Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, yang pertama, kalian harus menggambar dulu grafik kedua persamaan pada satu bidang koordinat ya, pada satu bidang. Nah, pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menyampaikan gimana sih cara menggambar grafik. Itu sudah Ibu sampaikan ya, khususnya untuk yang bilangan real ya, bilangan real sudah Ibu sampaikan di kelas. Oke, kalian kalau sudah lupa, silakan dibuka lagi pelajaran yang kemarin itu ya. Kemudian yang kedua, setelah terbentuk grafiknya dalam satu bidang koordinat, otomatis nanti akan ada titik potong ya, titik potong dari kedua grafik itu. Itu ada ya. Tapi juga ada grafik yang tidak berpotongan anak-anak. Nanti kalian akan tahu, loh yang tidak berpotongan gimana ya. Nanti bisa kalian mengeksplor ya. Nanti akan Ibu berikan soalnya, kalian eksplor sendiri, nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri, menyimpulkan sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa kembali titik potong kedua grafik dengan cara apa? Yaitu dengan cara memasukkan nilai dari variabel ke setiap persamaan. Nah, kalau nilainya betul berarti itulah penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Oke, supaya jelas akan Ibu lanjutkan ya. Nah, ini contoh soal ya. Dengan menggunakan metode grafik, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Ya, jadi ini ada 4x dikurangi 3y sama dengan 24 dengan 2x dikurangi y sama dengan 10. Nah, langkah pertama tadi dikatakan bahwa harus menggambar grafiknya ya. Jadi nanti grafik yang pertama yang ini, menggambar grafik 4x dikurangi 3y sama dengan 24. Bagaimana caranya? Ibu ingatkan kembali ya caranya. Oke. Yang pertama, kalian cari titik potong dulu. Titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Caranya gimana? Yang sudah Ibu sampaikan. Pertama, X-nya itu kamu buat 0 dulu. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya kita cari ya. Kita cari. Nah, persamaannya kan ini 4X dikurangi 3Y sama dengan 24. Berarti nanti 4 dikalikan 0 ya. X-nya diganti 0 ya. Dikurangi 3Y sama dengan 24 gitu anak-anak ya. Kemudian 4 kali 0 ini 0. Hasilnya 0. Nggak usah ditulis sudah. Ini nanti dikurangi 3Y sama dengan 24. Sehingga mencari nilai Y-nya adalah 24. 24 dibagi negatif 3 ya. Nah, sama dengan sebentar. 24 dibagi negatif 3 sama dengan plus dibagi minus adalah min ya. Minus 24 dibagi 3 8. Jadi minus 8. Sehingga nanti titiknya yang kamu buat adalah X, Y. Ingat ya, X, Y. Berarti titik 0, negatif 8. Nah, ini kita gambar nanti 0, negatif 8 di bidang koordinat. Bidang koordinatnya disiapkan ya dalam kertas berpeta. Nanti di rumah kalian menyediakan buku kotak-kotak ya. Kemudian kalian gambar sumbu X-nya dan sumbu Y. Di sini
Dilengkapi skalanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satunya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dilengkapi angkanya pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita letakkan 0, negatif 8. Berarti nanti di sini. 0, negatif 8. Berarti nanti ini kurang ke atas ya. Nah, negatif 8 berarti nanti di sini titiknya. Nah, ini titik potong terhadap sumbu Y ya. Nah, sekarang kita cari lagi titik potong terhadap sumbu X. Yaitu ini bisa diperoleh dengan memasukkan Y sama dengan 0 anak-anak. Jadi intinya dalam menggambar garis itu kamu harus minimal ada dua titik ya. Yang nanti bisa dihubungkan sehingga membentuk garis. Y sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya adalah 4X min 3Y sama dengan 24 gitu ya. Sehingga nanti 4X nah dikurangi 3 kali 0 sama dengan 24. Ini nolnya sudah habis sehingga tinggal 4X ya sama dengan 24. Maka X-nya sama dengan 24 per 4. Sama dengan berapa? 24 dibagi 4 adalah sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sehingga titiknya oh kok 06 ya. Maaf. Sama dengan 6. 24 dibagi 4 itu 6. Sehingga titiknya nanti adalah 6,0. Jangan terbalik 0,6 ya karena koordinat itu adalah titik yang diawali dengan X, Y ya. X, Y. 6,0. Digambar 6,0 di sini. Nah, ini adalah garis yang pertama. Kemudian kamu hubungkan titik 0,8 dengan 6,0 dihubungkan ya. Dihubungkan dengan garis ya. Ini dihubungkan. Oke, sebentar ya. Ini. Oke, bentar. Ini sip, 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 sip. Ini aja. Nih. Nah, ini Ibu. Ibu gambar garisnya ya. Ini dengan ini. Sebentar, sebentar. Bentar. Sip. Tuh. Bentar ya. Ini agak macet ini. Nah, digambar. Sip. Bentar. Nah, ini digambar ya. Nah, melalui ini ya. Garisnya nanti melalui ini. Nah, itulah garisnya ya. Nah, lanjut. Ini adalah eh, garis yang pertama ya. Lanjut sekarang garis yang kedua ya. Nah, persamaan yang kedua ini juga digambar ya. Persamaannya tadi adalah persamaan yang kedua itu sebentar. Ibu cari. Persamaan yang kedua adalah 2X dikurangi Y sama dengan 10 ya. Yang kedua tadi. 2X dikurangi Y sama dengan 10. Oke, perhatikan. Nah, ini ya yang ini. 2X dikurangi Y sama dengan 10. Yuk, kita gambar dulu prosesnya gimana. Seperti biasanya, kita cari eh, titik potong garis dengan sumbu Y dengan memasukkan harga X sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa mengetahui Y-nya berapa. Oke, 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 10. 2 kali 0, 0. Berarti min Y, negatif Y sama dengan 10. Maka Y sama dengan 10 per negatif 1 sama dengan negatif 10. Maka titik pertama adalah, sehingga titik pertama adalah titik 0, negatif 10 ya. Ini sama dengan negatif 10. Nah, ini titik yang pertama. Kemudian kita masukkan, kita gambar 0, negatif 10. 0, negatif 10. Berarti titiknya di sini anak-anak. Nah, di sini ya. Cik. Ya. Kemudian yang kedua. Titik yang kedua. Titik potong grafik dengan sumbu X ya. Dengan sumbu X. Dengan memasukkan nilai Y sama dengan 0. Kita tulis di sini ya. Jika Y sama dengan 0, maka ya
2x dikurangi 0 sama dengan 10 anak-anak. Nolnya habis tinggal 2x. 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 10 per 2. Sama dengan 5. Jadi titiknya nanti yang digambar adalah 5,0. Oke, kita gambar 5,0 ya. 5,0 di sini anak-anak. Nah, di sini. Oke. Dah, kalau sudah, gimana lanjutnya? Kita gambar garis lagi ya. Kita gambar garis yang melalui titik ini. 0,-10 dengan 5,0. Digambar garisnya. Seperti ini ya. Bismillah. Set. Kemudian ini terus ke sini. Garisnya itu harus. Ish. Bentar ya. Bentar. Ini dihapus dulu. Astagfirullahaladzim. Kehapus. Bentar. 10 ya. Yang ini tadi garisnya perbaiki lagi ini. Ini ya. Kemudian yang ini garisnya pakai merah aja, Bu. Ya, garisnya pakai merah. 10 - 10 dengan 5. Min 10 dengan 5. Set. Di sini ya. Pas. Nah, kalau sudah terbentuk garisnya, nah, kemudian kamu lihat anak-anak, dua garis ini akan berpotongan di mana? Ternyata titik potongnya ada di sini. Sebentar ya. Ada di sini anak-anak. Nah, ini titik potong dari dua grafik tadi. Yaitu pada titik, perhatikan, 3,-4. Pada titik 3,-4. Inilah himpunan penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya adalah 3,-4. Nah, kita tidak melulu seperti itu. Misalkan ingin ngecek apa betul sih 3,-4 ini adalah penyelesaiannya. Nah, ini bisa kita cek ya. Kita cek di sini ya. Cek ya. Dicek dulu ya sebelum menyimpulkan gitu ya. Nah, dicek dulu. Untuk persamaan pertama kita cek. Persamaan pertama tadi kan persamaannya 4x dikurangi 3y ditambah 24 ya. 4x min 3y sama dengan 24. Nah, ini kan cek ya. 4x kan gitu kan. Dikurangi 3y sama dengan 24 anak-anak. Nah, kita masukkan harga x-nya 3, harga y-nya negatif 4. Kita masukkan dulu ya, kita ganti ya. 4 kali 3 gitu ya. Dikurangi 3 kali negatif 4. Apakah betul sama dengan 24? Oke, kita cek ya. 4 kali 3 adalah 12. Negatif 3 kali negatif 4 berapa? Positif ya, positif 12. Sama dengan 24. Ternyata sama ya, 24 sama dengan 24. Nah, berarti ini diindikasikan bahwa memang itu penyelesaiannya ya ini. Sekarang cek yang kedua. Ya tah, coba lagi yang kedua. Nah, yang kedua kita cekkan ya. 2x min y sama dengan 10. Itu kan persamaannya tadi. 2x min y sama dengan 10. Nah, 2 kali x-nya kita masukkan 3 dikurangi. Y-nya kita masukkan negatif 4. Ya, negatif 4. Apakah sama dengan 10? Oke, 2 kali 3, 6. Kemudian negatif negatif dengan negatif nanti menjadi positif, perkalian dua bilangan negatif ya. 4 sama dengan 10. Oh, ternyata betul 10 sama dengan 10. Sehingga dapat disimpulkan ya. Jadi himpunan penyelesaian, jadi nanti di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah, yaitu 3,-4. Nah, seperti itu anak-anak caranya ya. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian sebagai penutup, coba kalian buka ya. Ini untuk PR ya. Menggunakan metode grafik eksplorasi ya. Jadi halaman 19 buku paketmu halaman 19 ya anak-anak ya.
Oke, selamat belajar. Semoga kalian diberi kemudahan senantiasa dan kita jumpa lagi pada pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.